Kalau kalian tanya ke aku gimana rasanya HSG, sakit atau enggak, terus enggak nyaman ya atau gimana, aku jujur sih ngerasa. Hai guys, assalamualaikum, apa kabar nih kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. So guys, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman inseminasi aku tahun 2020 kemarin. Jadi sebenarnya di video pertama aku itu udah pernah aku singgung, aku bahas nanti aku akan bikin video sendiri tentang inseminasi. Tapi aku tuh kayak belum yakin gitu loh untuk bikin video, sampai sekarang aku berani bikin video. So sebelum mulai aku mau disclaimer dulu. Kalau aku ini bukan dokter, aku cuma mau sharing pengalaman aja. Ini pengalaman yang aku alami sendiri, aku rasain sendiri tahun 2020 kemarin. Jadi kalau ada pihak-pihak yang tersinggung atau merasa dirugikan atau misalnya ada yang salah dengan omongan aku, mohon dimaklumi dan mohon dikoreksi ya. Mudah-mudahan video yang aku bikin ini bisa jadi referensi untuk kalian, para calon orang tua yang mau melakukan inseminasi. Bisa dilihat videonya, rencananya sih aku mau bikin jadi 2 part, karena kalau cuma 1 part itu kepanjangan. Oke, sebelum kita mulai aku mau jelasin dulu ke kalian, ini secara garis besar aja ya, kalian juga bisa lihat sendiri kok di Google. Buat kalian yang belum paham atau belum familiar dengan inseminasi, jadi inseminasi itu apa sih? Ini aku jelasinnya berdasarkan referensi aku baca ya. Jadi inseminasi adalah sebuah teknik medis dalam membantu proses reproduksi. Jadi dengan cara memasukkan sperma melalui kateter ke dalam rahim, dan inseminasi itu berbeda ya dengan bayi tabung. Aku juga mau jelasin alasan kenapa aku melakukan inseminasi. Jadi sebenarnya inseminasi ini adalah tahap lanjutan dari program hamil yang aku dan suami aku lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tuh udah melalui banyak tahapan sebelum kita sampai di titik kita harus melakukan inseminasi. Inseminasi ini adalah salah satu ikhtiar kita buat memiliki momongan. Kenapa sih kok masih muda langsung inseminasi? Kenapa nggak coba hamil alami dulu segala macem? Nah, kita tuh udah coba itu selama kurang lebih 2 tahun. Banyak banget coba berbagai macam cara untuk program hamil, dari pengobatan alternatif, terus juga melalui program hamil melalui obat segala macam kita udah pernah lakukan. Terus kita merasa kayaknya udah saatnya kita move ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu inseminasi. Nah, buat kalian yang pengen tahu cerita tentang program hamil kita yang sebelum inseminasi, kalian bisa tonton video pertama kita banget di channel aku, ada di scroll aja. Aku udah masukin di album sendiri gitu loh. Nanti kalian tinggal klik aja, di situ ada program hamil, kalian tinggal klik, nanti video ini juga akan aku masukin ke situ ya. Nah, untuk aku inseminasinya di mana sih, biayanya berapa segala macam. Sabar dulu bun, kita dari awal dulu ya, aku jelasin. Aku ini inseminasi di Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Lah, kok jauh banget dari rumah? Iya, soalnya aku tuh sebelum melakukan inseminasi aku riset dulu, aku cari tahu dulu dokter yang bagus gitu ya, ini menurut aku ya. Aku riset, terus aku merasa mungkin bisa cocok dengan beliau, jadi aku memutuskan untuk inseminasi dengan beliau di Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Sekarang kita masuk ke tahap kronologi atau proses aku melakukan inseminasi ya. Nanti aku bakal ceritain secara detail ke kalian. Nanti akan aku bagi ke beberapa tahap. Yang pertama, tahap sebelum inseminasi. Yang kedua, tahap inseminasi. Dan yang ketiga, tahap after inseminasi. Sekarang kita masuk ke dalam tahap sebelum atau before inseminasi. Pertama, aku tuh telepon dulu, aku konfirmasi dulu ke rumah sakitnya, aku menanyakan ketersediaan jadwal dari dokter. So, aku datang ke Rumah Sakit Omni Alam Sutra tanggal 4 Februari 2020. Seperti biasa kalau kalian datang ke rumah sakit, kalian kan pasti cek kesehatan dulu, kayak ditimbang berat badannya, terus cek tensi segala macam. Nah, setelah itu untuk konsultasi dengan Dokter Handoyo ini nggak terlalu rame, jadi aku tuh kalau nggak salah cuma menunggu sekitar 10 menit aja antriannya 1 orang.
Setelah aku masuk, pertama-tama ya biasa perkenalan diri segala macam. Terus kita jelasin apa maksud dan tujuan kita datang ke sana. Nah, kesan pertama aku dan suami ketemu Dokter Han itu orangnya tuh lembut sekali. Jadi kayak pembawaannya tuh yang santai. Beliau juga mendengarkan keluh kesah pasien tuh dengan sabar. Lanjut ke proses inseminasi. Jadi setelah aku konsultasi permasalahannya apa, jadi aku tuh emang sama suami dari hari pertama konsultasi udah langsung to the point sama Dokter Han itu kita mau inseminasi gitu. Setelah itu Dokter Han menyuruh aku untuk cek USG transvaginal. Setelah dicek, aku juga kan sebelumnya jelasin dulu ke Dokter Han kalau aku ini divonis PCOS. Aku juga udah bawa kayak hasil lab, hasil USG dan pemeriksaan dokter sebelumnya kan. Aku kasih tunjuk ke beliau. Terus beliau cek USG transvaginal, beliau langsung bilang, oh iya ini emang PCOS. Nah, setelah itu kita balik lagi untuk ngobrol. Beliau bilang ketika kita bilang mau inseminasi, beliau langsung oke, dan beliau langsung kasih kita surat keterangan untuk melakukan cek HSG dan cek sperma. Kenapa sih beliau menyuruh kita untuk melakukan pengecekan HSG dan cek sperma? Tujuannya tuh apa gitu loh. Nah, untuk HSG sendiri ini untuk yang perempuan itu maksudnya untuk melihat keadaan rahim kalian melalui sinar X di ronsen, kayak semacam di ronsen gitu, apakah ada penyumbatan di saluran indung telur atau ada kista atau penyakit-penyakit lain di rahim kalian. Ini akan lebih jelas karena kalau misalnya nggak dicek percuma aja, soalnya kalau misalnya ada penyumbatan di dalam saluran indung telur itu inseminasinya tuh udah dipastikan gak bakal berhasil. So, Dokter Han itu menyuruh kita untuk melakukan cek HSG dulu. Setelah itu, suami juga harus cek sperma untuk melihat keadaan spermanya tuh bagaimana, apakah spermanya sehat atau tidak, kekurangan atau tidak jumlahnya. Setelah selesai konsultasi, beliau juga menyuruh kita untuk datang di hari kedua haid. Tujuannya untuk melihat perkembangan sel telurnya, sekaligus membawa hasil cek USG dan hasil cek spermanya. Nah, untuk hari pertama konsultasi, aku mengeluarkan biaya itu sekitar 824.000. Ini murni uang pribadi ya. Pas pulang aku juga diresepin obat-obatan sama Dokter Han. Obat-obatannya ini aku diresepin metformin, fertin, dan asam folat. Untuk suami aku juga diresepin Lipesco. Sekarang kita lanjut ke HSG dan cek sperma. Aku memutuskan untuk cek HSG dan cek sperma ini di klinik dan rumah sakit dekat rumah. Aku bakal jelasin dulu HSG-nya ya. Jadi aku cek HSG ini tanggal 12 Februari 2020 di Rumah Sakit Puri Cinere. Untuk satu kali tindakan HSG ini aku membayar biaya 1.929.000. Emang cukup mahal, tapi aku udah telepon sebelumnya juga ke beberapa rumah sakit di sekitar rumah aku dan nggak semuanya tuh nerima HSG. So daripada ribet-ribet lagi, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan HSG di rumah sakit Puri Cinere yang kebetulan deket rumah aja. Waktu datang aku udah reservasi dan langsung diarahkan ke ruang radiologi. So aku juga nunggu sebentar karena perawatnya juga mempersiapkan ruangan radiologinya untuk tindakan aku. Setelah itu aku dikasih baju ganti. Kalau kalian tanya ke aku gimana rasanya HSG, sakit atau enggak, terus enggak nyaman ya atau gimana, aku jujur sih ngerasa HSG ini awalnya aku tuh takut banget karena kan aku baca-baca di sosmed tuh kalau misalnya HSG itu sakit kan. Terus setelah aku ngalamin sendiri, aku rasain sendiri, emang jujur agak sakit, cuma masih bisa ditahan sama aku. Setelah itu kita bakal ngerasain kram perut kayak haid, tapi nggak lama sih, beberapa jam aja, habis itu udah hilang sendiri. Dan proses HSG ini memakan waktu sekitar setengah jam kalau aku ya. Yang bikin lega tuh ketika setelah selesai tindakan, dokternya tuh langsung bilang kalau rahim aku tuh sehat, alhamdulillahnya, terus nggak ada sumbatan di kedua indung telur. Alhamdulillah banget, aku langsung ngerasa semua proses ini tuh kayak
enggak sia-sia gitu aku nahan sakit HSG itu enggak sia-sia. Untuk HSG segitu aja informasinya. Nah untuk cek sperma, waktu itu suami aku itu cek sperma di klinik dekat rumah. Kebetulan emang biayanya tuh nggak mahal, murah kok, cuma 150.000 aja. Hasilnya juga alhamdulillah semuanya normal, nggak ada yang abnormal spermanya, semuanya normal alhamdulillah. Jadi so far kita bisa ngelanjutin proses inseminasi ini. Tinggal aku bawa hasil HSG-nya dan hasil cek spermanya ke dokter Han. Pas aku haid hari kedua, aku datang untuk konsultasi tanggal 14 Februari 2020. Aku datang waktu itu dengan membawa hasil cek sperma dan hasil cek HSG aku. Dokter Han juga ngeliat, ngecek, terus dia bilang oke, ini nggak ada masalah, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Terus saat itu juga aku langsung disuruh untuk cek transvaginal lagi, USG transvaginal, dicek untuk perkembangan sel telurnya gimana. Nah setelah dicek mulai ada mengalami peningkatan ya, cuma belum signifikan. Sel telur aku itu belum mencapai batas minimum untuk melakukan inseminasi. Jadi dokter Han menyarankan aku untuk minum obat dulu. Coba kita cek lagi bulan depan, siapa tahu perkembangan sel telurnya sudah bagus gitu. Hari itu aku menghabiskan biaya untuk konsultasi dan obat sekitar 700.000. Obatnya pun masih sama seperti bulan yang kemarin. Dan dokter Han juga menyuruh aku untuk bulan depan datang ke hari kedua haid aku ya, spek hari ke-10. Dan hasilnya itu